beliau mengatakan smart city begitu ya. Tapi saya kira smart city-nya belum terlalu berjalan, gitu ya, belum terlalu berjalan. Ya mungkin ya pemerintah Kota Cilegon terus berupaya lah, saya kira gitu ya, terus berupaya untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Cuma memang sampai saat ini persenannya bertahap menurut saya, belum signifikan. Kira-kira ada hal lain ya menurut Pak Dewan yang memang masih menjadi PR di Pemkot Cilegon ini gitu? Ya pembangunan juga ya, terus ruang terbuka hijau, terus juga dari segi tenaga kerjaan, persenan gitu ya, persenan tenaga kerjaan. Tetapi masyarakat Kota Cilegon juga harus mumpuni terkait SDM-nya gitu ya, kemampuan dirinya gitu ya. Jangan sampai kita siap tapi SDM tidak mumpuni gitu ya, kemampuan dirinya untuk bersaing dengan para karyawan yang baru dari luar kota misalkan. Ini kan menurut saya Komisi 4 kan hanya sebuah alat kelengkapan dewan dan mitranya, tetapi tugas fungsi kita sama gitu. Jadi kita mau misalkan ke RSUD pun ya bisa. Komisi lain pun mau masuk berkomunikasi kepada PU misalkan gitu, bisa, nggak masalah. Cuma memang mitra kerja pada saat rapat, pada saat hearing, yaitu mitra kerjanya. Tapi kalau pada saat kepentingan masyarakat, kita nggak masalah, kemanapun, lintas komunikasi bisa kemanapun. Masyarakat Kota Cilegon itu masih banyak gitu, masih banyak. Yang bisa beberapa kali kebetulan saya di bidangnya juga mitranya mitra perindustrian gitu. Beberapa kali kita mengundang perusahaan industri juga. Terkaitan ketenaga kerjaan saya tanyakan juga gitu ya. Mereka sampaikan sudah membuka lowongan dan lain-lain melalui online dan gitu ya, online. Tapi saya jawab juga. Saya sampaikan kepada perusahaan, mohon maaf saya bilang gitu. Tidak semua masyarakat kita memahami online, saya bilang gitu. Jadi jangan mempersulit masyarakat kita, saya bilang gitu. Tidak semuanya, mungkin yang di gunung-gunung sana, yang di perkampungan pengen kerja, cuma kalau disuruh online online, ya takut khawatirnya seperti itu. Jadi saya minta kepada kepada perusahaan, jangan mempersulit warga kita, masyarakat Kota Cilegon. Ya cukuplah dengan mungkin lamaran, dengan ijazah, dengan skill-skillnya mereka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha di program Mode Ngobrol bareng anggota Dewan. Kali ini saya mengajak Sobat untuk berbincang bersama anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Anugrah Khairullah SEME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Menjelang pemilu kayaknya bagi anggota Dewan wajib sehat ya. harus insyaallah. Karena banyak aktivitasnya. Ya Pak Dewan, kalau masyarakat Kota Cilegon pasti sudah tidak asing lagi dengan Pak Dewan. Tapi Sobat Kabar Banten pasti ingin tahu ini sejarah perjalanan politik Pak Dewan. Awal mengenal politik itu sejak kapan? Politik sebenarnya udah lama ya, dari semenjak saya kecil, karena orang tua saya dulu lama di kepartaian juga. Di kepartaian dulu mah kan birokrat beliau itu, orang tua saya birokrat. Dulu itu kan ada diwajibkan. Birokrat diwajibkan ke salah satu parpol kan begitu. Terus juga orang tua saya sempat nyalon wali kota Cilegon juga tahun 99 pertama. Terus juga dari lain-lain, adiknya orang tua saya juga saat ini di DPR RI juga, DPR RI. Jadi ada beberapa yang di politik gitu. Jadi memang hidup dari kecilnya sudah di dunia politik ya. Dan birokrat. Atau jangan-jangan dulu orang tua ngobrol juga soal politik sama anaknya. Iya.
Lalu begitu, jadi ya sedikitnya terserap. Dari situ mulai tertarik politik sejak kecil juga? Atau? Saya dulu berawal dari 2006. 2006 itu saya di warna sebelah, di kuning sebelah. Di kuning. Partai sebelah lah. Partai sebelah di kuning. Sampai dengan 2017. Sampai dengan saya juga sebagai wakil, sekretaris saya partai. Oke. Saya partai Nasdem di kuning. Gitu ya. Sampai 2017. 2018 saya bergeser ke PAN. Ke PAN. Sekarang di Partai PAN. Partai Amanat Nasional. Kalau kata orang mas sekarang katanya Partai Artis Nasional, kayak begitu. Partai artis dan partai yang insya Allah amanah lah ya. Iya, salah. Amanahnya bukan lagi daerah tapi amanah nasional. Iya, nasional sekarang. Nasionalis religius. Sudah berapa periode Pak jadi anggota? Baru satu ini. Baru satu ini. Tapi satu kali juga sudah puas. Tahu loh. Enggak lah. Masih banyak PR lah, masih banyak PR untuk kepentingan masyarakat. Perjalanan dari awal mengenal politik, kemudian berkecimpung di dunia politik, bahkan di saya partai sebelah ya, hingga sekarang masuk ke PAN. Apa yang menjadi kesan menarik sebagai politisi nih, Pak? Apakah banyak memperjuangkan aspirasi banyak orang atau? Ya, itu salah satunya itu. Salah satunya kita turun langsung, bertemu langsung kepada masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat begitu ya. Dan bisa kita langsung apa yang bisa kita langsung realisasikan gitu. Jadi langsung ketemu dengan masyarakat, itu yang saya senang. Hingga akhirnya sekarang terpilih menjadi anggota Alhamdulillah Dewan Kota Cilegon. Masih mau lanjut ya Pak? Lanjutlah. Saya kira satu periode ini lagi. Iya, satu periode lagi. Mungkin Insya Allah ya. Insya Allah berikutnya 2029 kalau nggak DPR RI ya saya kalau ada jalan untuk kepala daerah. Atau paling tidak mengikuti jejak orang tua menjadi wali kota Cilegon. Insya Allah memang itu upaya kita seperti itu, arahnya ke sana. Ya, tapi ya kita lihat alurnya karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya. Pak Haji, hampir satu periode ya berarti menjadi anggota, menjadi wakil rakyat sekarang ini. Apa enaknya menjadi wakil rakyat? Wakil rakyat sebenarnya lelah gitu ya. Cuma karena saya niatkan ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saya juga senang dengan ketemu masyarakat gitu ya. Jadi ya dibuat enjoy aja, Saya senang ngebantu orang, saya senang nolong orang, ya bisa teraplikasikan lah di DPRD ini, gitu. Karena ruangnya lebih banyak. Iya. Sebagai anggota DPRD Kota Cilegon, hampir satu periode menjadi anggota dewan. Pasti ada banyak aspirasi ya Pak ya? Banyak. Ada aspirasi yang belum terjawab nggak oleh pemerintah Kota Cilegon? Ada beberapa sih memang. Itu untuk pemerintah ya. Dan dari saya juga ada beberapa yang belum. Makanya saya kira saya harus nambah periode lagi dengan begitu. Karena masih banyak PR lah untuk kepentingan masyarakat. PR perjuangannya masih panjang, kira-kira begitu ya. Betul. Dari sekian aspirasi yang masih banyak itu, tentu mungkin ada yang tercatat mungkin ya. Kira-kira apa bisa disebutkan tuh? Salah satunya paving block gitu ya. Salah satunya paving block di wilayah Cibeber. Ada salah satu jalan yang masih tanah. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi paving block 400 meter gitu. Terus ya paving block juga di wilayah Kelurahan Ciwaduk, di tempatnya lagi di Temu Putih. Terus ada perbaikan jalan, penerangan jalan umum, terus bantuan cator kepada warga. Gitu. Alhamdulillah. Itu paving block itu jalan umum Pak ya? Iya, lingkungan. Karena kebetulan di Komisi 4 ya sekarang ya, jadi masuk dalam mitra kerja ya, Perkim itu. Sudah berapa tahun Pak di Komisi 4? Dari awal. Dari awal menjadi wakil rakyat sudah di Komisi 4. Jadi tahu betul perkembangan infrastruktur di Kota Cilegon ya. Pak, sudah berapa tahun kepemimpinan Pak Heldi ya sekarang? Sudah mulai menginjak 3 tahun ya. Bagaimana perkembangan infrastruktur jalan di Kota Cilegon ini sekarang? Beliau mengatakan smart city begitu ya. Tapi saya kira smart city-nya
belum terlalu berjalan, gitu ya, belum terlalu berjalan. Ya mungkin ya, pemerintah Kota Cilegon terus berupaya lah, saya kira gitu ya, terus berupaya untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Cuma memang sampai saat ini persenannya bertahap menurut saya, belum signifikan. Bertahap diselesaikan lah begitu ya. Dan pasti kalau begitu setiap reses berkunjung dengan masyarakat, Pak Dewan pasti mendengarkan keluhan jalan rusak. Oh iya, selalu ada Pak Dewan. urusan jalan, urusan gorong-gorong, urusan macam-macam. Gitu. Pak Dewan, di Komisi 4 kan tidak semua OPD menjadi mitra kerja ya. Iya. Tapi kemudian aspirasi masyarakat kan kadang beragam. Iya. Yang tidak menjadi mitra kerja Komisi 4 pun menjadi aspirasi masyarakat. Nah, gimana cara memperjuangkan Pak Dewan aspirasi yang banyak itu? Ini kan menurut saya Komisi 4 kan hanya sebuah alat kelengkapan Dewan dan mitranya. Tetapi tugas fungsi kita sama gitu. Jadi kita mau misalkan ke RSUD pun ya bisa. Komisi lain pun mau masuk berkomunikasi kepada PU misalkan gitu, bisa, nggak masalah. Cuma memang mitra kerja pada saat rapat, pada saat hearing, yaitu mitra kerjanya. Tapi kalau pada saat kepentingan masyarakat, kita nggak masalah, kemanapun, lintas komunikasi bisa kemanapun. Jadi bukan hanya saya misalkan di RSUD itu bukan mitra kita di Komisi 4, tetapi karena warga kita ada yang membutuhkan, ya kita tetap berkomunikasi dengan RSUD misalkan begitu. Atau dengan komisi lain yang memang mitranya dengan Dinas Kesehatan begitu. Iya. Mitra lain, komisi lain kemitranya Komisi 4 misalkan di PU, Perkim, silakan. Atau jangan-jangan teman-teman di fraksi PAN ya yang selalu kompak sharing aspirasi gitu. Enggak sih. Enggak ya. Pak Dewan, tadi kita sudah bicara soal infrastruktur ya. Kira-kira ada hal lain ya menurut Pak Dewan yang memang masih menjadi PR di Pemkot Cilegon ini gitu? Ya pembangunan juga ya, terus ruang terbuka hijau, terus juga dari segi tenaga kerjaan, persenan tenaga kerjaan. Tetapi masyarakat Kota Cilegon juga harus mumpuni terkait SDM-nya gitu ya, kemampuan dirinya gitu ya. Jangan sampai kita siap tapi SDM tidak mumpuni gitu ya, kemampuan dirinya untuk bersaing dengan para karyawan yang baru dari luar kota misalkan gitu. Jadi di tengah banyaknya industri di Kota Cilegon, persaingan ternyata tidak menjadi jaminan juga ya kalau SDM masyarakatnya tidak unggul begitu ya Pak? Tapi kita sebagai mungkin wadah lah ya, DPRD bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon menyiapkan wadahnya gitu, menyiapkan persenan kayak misalkan 80-20, 80 untuk lokal Kota Cilegon, 20 dari luar. Tetapi masyarakat juga, ya itu saya bilang tadi, harus juga bisa punya skill yang siap jual gitu. Itu sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri. Betul. Tapi Pak Dewan melihatnya gimana Pak? Ini kan pemerintah Kota Cilegon sudah lama berdiri begitu. Dan dibandingkan kabupaten kota lain kayaknya Kota Cilegon paling makmur lagi. Karena banyaknya industri, tapi ya tadi pengangguran masih banyak. Upayanya belum maksimal pemerintah. Ya itu dia upaya maksud saya kira harus terus intens ya menurut saya. Pemerintah Kota Cilegon harus terus intens, undang lagi perusahaan, undang lagi sampai bosan, biarin gitu. Undang lagi bila perlu ultimatum gitu. Ini masyarakat Kota Cilegon itu masih banyak gitu, masih banyak. Beberapa kali kebetulan saya di membidangi juga mitra perindustrian gitu. Beberapa kali kita mengundang perusahaan industri juga terkaitan tenaga kerjaan, saya tanyakan juga gitu ya. Mereka sampaikan sudah membuka lowongan dan lain-lain melalui online dan gitu ya, online. Tapi saya jawab juga,
saya sampaikan kepada perusahaan, mohon maaf saya bilang gitu, tidak semua masyarakat kita memahami online, saya bilang gitu. Jadi jangan mempersulit masyarakat kita, saya bilang gitu. Tidak semuanya, mungkin yang di gunung-gunung sana, yang di perkampungan pengen kerja, cuma kalau disuruh online apa online, ya takut khawatirnya seperti itu. Jadi saya minta kepada kepada perusahaan, jangan mempersulit warga kita, masyarakat Kota Cilegon. Ya cukuplah dengan mungkin lamaran, dengan ijazah, dengan skill-skillnya mereka, silakan gitu. Jadi tidak terpaku hanya di online saja. Terlebih online kan sekarang banyak hoax-nya ya. Iya. Rayuan-rayuan. Betul. Pembukaan lowongan kerja tiba-tiba pas diklik beda begitu Pak Dewan. Betul. Ya Pak Dewan bicara soal pengangguran ya. Ya tentu tidak hanya bicara soal SDM masyarakat ya. Yang harus ditingkatkan, persiapkan. Tetapi mungkin perlu nggak SDM pemerintahnya begitu yang memang harusnya punya konsep itu. Harusnya betul. Pemerintah harus punya konsep khusus gitu ya, untuk menyelamatkan para pemuda-pemudi yang belum bekerja di Kota Cilegon itu. Termasuk saya juga butuh ini Pak. Betul. Regenerasi kita harus diselamatkan melalui terciptanya lapangan pekerjaan yang sesuai ya. Kalau di Cilegon ratusan apa ribuan Pak kalau di industri? Ya lumayan besar ya menurut saya. Lumayan. Walaupun sudah ada peningkatan ya, tapi peningkatan itu belum signifikan menurut saya. Walaupun sudah ada peningkatan gitu. Saya khawatir juga jangan-jangan Pak Dewan setiap reses menerimanya soal susahnya itu dapat pekerjaan. Selalu ada ya. Selalu urusan pekerjaan, urusan jalan, urusan mapping blok, biasa itu. Kan kebetulan keluhan-keluhan masyarakat ini, mau siapapun di komisi siapapun, pasti urusannya jalan dan paving blok. Ada di komisi 4 lagi kan gitu. Dan kebetulan Pak Dewan lagi yang itunya ya. Pak Dewan mungkin tadi sekian aspirasi, tapi sekian banyak juga yang sudah Pak Dewan realisasikan ya melalui kebijakan pemerintah. Tapi mungkin ada juga tadi aspirasi yang belum terrealisasi. Rasanya kalau aspirasi ada yang tersendat yang belum direalisasikan oleh pemerintah, gimana tuh Pak? Kasihan ke masyarakat gimana tuh? Oh kasihan, sangat kasihan. Saya beberapa kali kan kalau ketemu, Pak Dewan mana nih? Mana nih? Nah itu menjadi beban. Menjadi PR bagi saya gitu ya. Makanya saya kira makanya bismillah saya mudah-mudahan di 2024 ini bisa menjemput amanah kembali gitu ya, karena saya kira masih banyak PR untuk kepentingan masyarakat gitu. Sehingga masyarakat tidak lagi, paling tidak pas reses nggak ada lagi tuh keluhan itu ya. Kalau keluhan sih kayaknya terus itu selalu kan sepanjang perkembangan pasti pemerintahan ya. Pak tadi kan masih ada tuh keluhan soal pengangguran. Lantas tadi kan sudah kita bicarakan periode selanjutnya harus jadi begitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan tuh Pak Dewan? Ya kita tetap dengan program-program kemasyarakatan, terus datang ke masyarakat dengan program ya, dengan program. Jadi kayak misalkan sebentar lagi kita reses. Bentar lagi reses, kita serap aspirasi lagi, kita realisasikan, kita upayakan realisasikan. Bila perlu saya kira kalau belum juga, bila perlu dari pribadi saya insya Allah saya sayap gitu. Karena ya itu janji saya itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi apapun itu demi kesenangan masyarakat harus diperjuangkan. Harus. Iya, Pak Dewan, perjalanannya luar biasa lah saya kira. Tapi perlu juga tahu nih Sobat Kabar Banten, karena tadi Pak Dewan di Bapemperda Kota Cilegon ya. Di Bapemperda itu apa sih Pak Dewan itu kerjanya seperti apa tuh? Kita kan Bapemperda kan bentuk peraturan daerah. Oh, membentuk peraturan daerah ya. Bentuk peraturan daerah. Misalkan saat ini ada saat ini saya menjadi wakil ketua pansus penyertaan modal. Oh, itu usulan pemerintah ya? Pemerintah. Penyertaan modal, jadi ada penyertaan modal pemerintah Kota Cilegon kepada Bank Jabar Banten gitu. Nah ini kan menurut saya saling menguntungkan gitu ya, kepada pemerintah dan Bank Jabar sendiri, ya itu sih.
Dinamikanya masih ini ya, masih berjalan ya. Kita baru start ini, baru start. Nanti mungkin insya Allah lusa kita akan studi banding ke Bank Jabar Pusat, gitu. Sebagai bagian daripada proses itu ya? Proses panitia khusus penyertaan modal BJB. Oke, siap. Oke Pak Haji, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Sobat Kabar Banten, itu sekilas perbincangan kita dengan Pak Dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional ya. Tadi sudah dibilang akan kembali nyalek gitu. Insyaallah. Kita akan berbincang lagi setelah yang satu ini, sobat. Ya Sobat Kabar Banten, kita kembali lagi bersama anggota DPRD Kota Cilegon dari Dapil Kota Cilegon dan Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibaber ya, dua kecamatan. Ya. Tapi dua kecamatan itu alhamdulillah unggul ya di tahun 2019 lalu. Alhamdulillah di 2019 kemarin dari 9 kursi saya di peringkat kedua. Peringkat kedua. Kayaknya di 2024 peringkat 1. Insya Allah, upaya, insya Allah. Ya, jadi tinggal setahap lagi kan. Ya Pak Dewan, tadi kita masih sudah menginjak pada soal pansus tadi ya. Ya. Soal penyertaan modal inisiatif Pemkot Cilegon kepada BJB. Ini kan sudah menghitung waktu nih, bulan nih Pak Dewan. Ya. Apakah itu akan selesai kan? Saya kira kalau kita sinergi terhadap pemerintah kota, terus juga Bank Jabar Pusat, saya kira insya Allah keburu. Insya Allah. Sejauh ini tidak ada pembahasan yang alot gitu, tidak ada. Baru akan kita bahas di lusa, insya Allah lusa, di pusat, BJB Pusat. Biasanya kalau pembahasan buatan perda itu berapa kali pembahasan? Kita kan nanti besok aja, besok. Itu perdana besok ya? Ya. Lusa itu perdana, tapi besok kita juga konsultasi ke BPKAD Kabupaten Tangerang yang sudah melakukan begitu. Konsultasi, setelah konsultasi lusanya kita berangkat ke Bandung. Ke Bandung untuk studi dengan Bank BJB Pusat ya? Langsung. Pak Dewan, soal bicara raperda ini ya. Apa sebenarnya yang menjadi nilai keuntungan buat pemerintah Kota Cilegon? Pendapatan ya? Iya, masuk. Pendapatan ke pemerintah Kota Cilegon. Ke pemerintah Cilegon. Gitu. Ada benefitnya lah. Gitu. Ada benefitnya. Jadi mudah-mudahan kalau itu sudah diketuk palu,
pendapatan Pemkot Cilegon bisa bertambah. Insya Allah, dengan harap seperti itu. Iya, iya. Pak Dewan, sebagai praksi dari praksi Partai Amanat Nasional ya, selain tadi soal bicara Raperda tadi, secara umum ini sebenarnya banyak nggak sih Raperda di Kota Cilegon, di Pemkot Cilegon ya, yang kiranya perlu penyesuaian begitu? Yang sudah kita selesaikan sudah banyak juga ya, dan yang masih menjadi PR ada beberapa memang, cuma memang belum berjalan gitu. Saya kira nggak tahu ini keburu apa enggak nih. Karena dengan sudah hitungannya bisa setengah tahun lagi lah ya, setengah tahun lagi. Mudah-mudahan sih keburu lah ya, dengan satu perda maksimal 2 bulan. 2 bulan bisa diselesaikan. Maksimal. Kalau di tahun ini ada berapa perda yang sedang dibahas oleh Bapak Pemperda? Kalau di saat ini saja ada 3. Oh, 3 yang sedang berjalan ya? Yang baru akan berjalan. Yang baru akan berjalan. Yang baru akan berjalan. Baru akan berjalan 3. 3. Satu tadi diantaranya Raperda soal penyertaan modal. Yang kedua soal apa itu? Penyakit menular. Penyakit menular. Betul. Yang ketiganya, nah dari 3 itu gimana Pak? Berjalan bersama. Di Bapak Pemperda tetap ada pembagian. Ya, pembagian anggota. Jadi beberapa anggota tetap ada di penyertaan modal, beberapa anggota ada di apa namanya? Jentik menular. Penyakit menular. Ya, menular. Jadi masing-masing itu sudah ada pansusnya, Pak ya? Yang paling menurut Bapak yang paling progresnya paling bagus? Saya kira semua berjalan bagus. Semua berjalan. Kan kepentingannya bukan kepentingan individu dan lain-lain, itu bersama ini masyarakat. Gitu. Ya, penyakit menular kan untuk kepentingan masyarakat juga. PAD juga untuk masyarakat juga. Jadi sebagai payung hukum implementasi kebijakan Pemkot Cilegon ya. Selain itu kira-kira di tahun, kalau kemudian ini sudah selesai yang 3 ini, apakah di tahun berikutnya masih ada PR yang akan dilakukan oleh Bapak Pemperda? Tetap masih. Berapa Raperda, Pak? Kalau nggak salah masih ada beberapa, ada sekitar 4 atau 3 lagi. 4 gitu ya? Jadi tahun depan 4, tahun ini 3 selesai. Mudah-mudahan keburu. Banyak juga tugas Pak Dewan ini sebagai wakil rakyat di Kota Cilegon. Ya, Pak Dewan, mungkin secara umum tadi karena sudah banyak ngobrol soal aspirasi yang masih banyak belum direalisasikan, kemudian tadi PR-PR Raperda yang sedang bergulir ya. Ada nggak pesan untuk Pemkot Cilegon nih untuk kemajuan Kota Cilegon, karena kan Pak Heldi sudah mulai jabatannya sudah mulai berkurang nih, tinggal 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun nggak nyampe kayaknya, nggak nyampe ya, setahun lebih. Apa Pak pesan buat Pemkot Cilegon? Apa namanya, intinya harus tetap mementingkan masyarakat ya. Jangan terlalu terlena dengan euforia terus gitu ya. Jangan terlena dengan euforia terus. Masyarakat tetap harus diutamakan, kepentingan masyarakat. Dan kita sebagai lembaga di DPRD harus tetap bersinergi dengan pemerintah Kota Cilegon sebagai eksekutif. Gitu. Dengan pemerintah Kota Cilegon. Nah, sejauh ini gimana Pak? Karena mungkin sebagai politisi yang lama duduk di panggung politik ya, tahu perkembangan sinergi antara Dewan dengan Pemkot Cilegon. Nah, sejauh ini sinergi dengan DPRD gimana Pak? Bagus? Berjalan baik. Berjalan baik. Jadi semua sektor sudah berjalan dengan baik. Baik, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota Dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional ya, yang sedang juga berjuang menuju pileg menjemput amanah kembali. Iya, di 2024. Kita doakan semoga Pak Dewan ini kembali meraih suara terbanyak begitu. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.